warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi, yaitu mengenai ASN. Honorer catat dua hal ini bikin non ASN jadi prioritas diangkat jadi PNS 2023 tanpa tes. Dikutip dari ayubandung.com, kabar honorer diangkat jadi PNS 2023 bahkan tanpa tes membuat para non ASN merasa mendapat angin segar. Isu honorer atau tenaga kontrak bakal diangkat jadi PNS di 2023 diketahui setelah revisi Undang-Undang ASN yang memuat revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ASN segera diproses lembaga legislatif. Di mana naskah revisi Undang-Undang ASN ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 yang dinilai masih memunculkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Salah satu narasi populer yang berhubungan dengan revisi Undang-Undang ASN ialah mengenai nasib tenaga pegawai honor tidak tetap, pegawai tetap non-PNS hingga tenaga kontrak. Dalam revisi Undang-Undang ASN disebutkan bahwa diperlukan tindakan afirmatif untuk melindungi hak tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak. Oleh karenanya, dalam salah satu pasal revisi Undang-Undang ASN yakni pasal 131A disebutkan bahwa tenaga honorer, pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak dapat langsung diangkat menjadi PNS. Namun tentu saja hal ini tidak berlaku untuk semua honorer pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak. Kebijakan ini hanya berlaku untuk mereka yang bekerja terus-menerus. Nah, dan diangkat berdasarkan SK yang dikeluarkan sampai, nah ini ya poin yang penting, tanggal 15 Januari 2014 sesuai dengan revisi undang-undang tersebut. Nah, tenaga honor yang memenuhi syarat tersebut wajib diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa menjalani tes. Walau demikian, mereka tetap wajib menjalani seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan. Lebih lanjut, pada revisi Undang-Undang ASN juga disebutkan dua hal yang membuat tenaga honorer pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak diprioritaskan untuk segera diangkat menjadi PNS. Lalu apa saja dua hal yang bisa membuat honor lebih cepat diangkat menjadi PNS berdasarkan revisi Undang-Undang ASN? Berikut penjelasannya. Yaitu masa kerja ya. Di masa kerja pada pasal 131A ayat 3 revisi Undang-Undang ASN disebutkan pengangkatan PNS memprioritaskan mereka yang telah memiliki masa kerja paling lama ya. Di sini bisa kita tandai untuk yang memiliki masa kerja yang paling lama untuk diprioritaskan. Nah, itu berarti honor pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang memiliki masa kerja paling lama akan lebih prioritas untuk diangkat menjadi PNS. Meskipun begitu, pengangkatan PNS ini juga menimbang dari segi batasan usia pensiun pegawai sebagaimana termaktub dalam pasal 90. Pasal 90 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 disebutkan bahwa batas usia pensiun PNS adalah sebagai berikut, yaitu untuk umur 50 tahun bagi pejabat administrasi, untuk yang 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan yang terakhir itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. 2. Bidang pekerjaan. Bidang pekerjaan ternyata juga berpengaruh pada prioritas pengangkatan PNS menurut revisi Undang-Undang ASN. Hal itu diatur dalam pasal 131A ayat 3. Pengangkatan PNS menurut revisi Undang-Undang ASN memprioritaskan pegawai yang bekerja di bidang fungsional, administratif, serta pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Nantinya honorer pegawai tetap non-PNS dan tenaga kontrak yang telah memenuhi syarat akan diangkat langsung menjadi PNS oleh pemerintah pusat.
Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.